Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dikul abyadu khalili wa qala aidan salah satu aswatin yuhibbuhallahu ta'ala sautud diki wa sautu qari'il Qur'an wa sautul mustaghfirin. Bahasan kita kali ini akan menerangkan tentang masalah ayam jantan. Tapi sebelumnya mohon tekan like, subscribe untuk rahmatul ummah. Kemarin kita telah menjelaskan tentang keistimewaan yang ada pada hewan kelinci dan unta. Selanjutnya ada keistimewaan yang tersimpan pada ayam jantan. Salah satu sabda Rasulullah SAW, adikul abyadu khalili, ayam jantan yang berwarna putih adalah idolaku. Itulah sabda Rasulullah SAW. Tapi perlu kita ingat bahwa dalam perilaku ayam jantan ada sisi baiknya dan ada sisi jeleknya. Mana sisi baiknya yang harus kita tiru? Bahwa perilaku ayam jantan yang terbaik, mereka tidak akan berkeruyuk kecuali akan berkeruyuk ketika melihat para malaikat. Maka sabda Rasulullah SAW, idza sami'tum siyahadiki fas'allaha min fadlih. Apabila kalian semua mendengar ayam jantan berkeruyuk, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala keistimewaan dari Allah. Di sini ada doanya ketika kita mendengar ayam jantan berkeruyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, aku mohon kepadamu keistimewaan daripadamu. Dan tidak akan berkeruyuk ayam jantan tersebut kecuali mereka melihat para malaikat. Itu sisi baiknya. Ada juga sisi jeleknya perilaku daripada ayam jantan. Ayam jantan itu tidak mau memberikan makanan terhadap anak-anaknya. Lebih memperhatikan memberi makan kepada induknya. Kalau ada orang semacam itu cuma mencintai ibunya tapi tidak mencintai anak-anaknya, itu adalah gelarnya ayam jantan itu. Juga ayam jantan itu tidak cukup dengan satu pasangan, selalu berganti-ganti pasangan. Dan yang paling kejam lagi, yang namanya juga hewan, mudah-mudahan tidak ada pada kita sekalian, ayam jantan itu kalau betina yang pertama mengerami telurnya, maka si ayam jantan tersebut akan mencari betina yang lain, ditinggalkan aja. Coba kalau ada suami semacam itu, ketika istrinya hamil lalu ditinggalkan, tidak mau memberi nafkah dan tidak mau memperhatikan kesejahteraan istrinya yang sedang hamil. Itulah gelar bagi suami-suami tersebut, bergelar yang paling pantas adalah gelar ayam jantan. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Juga sabda Rasulullah SAW, ada 3 suara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda beliau, salah satu aswatin yuhibbuhallahu ta'ala. Ada 3 suara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sautud diki, yaitu suara berkeruyuknya ayam jantan. Kenapa dicintai oleh Allah? Karena mengandung makna. Ketika ayam jantan berkeruyuk itu bersuara, artinya
Uzkuru ayyuhal ghafilun. Ingatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang suka melupakan Allah. Ada juga yang mengatakan arti daripada ayam jago berkeruyuk adalah subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Itulah artinya. Juga kalau para sahabat Nabi dulu kan belum ada jam, belum ada pengeras suara. Kalau para sahabat Nabi mau bepergian jauh, sekiranya mau menginap di perjalanan, suka membawa ayam jantan. Karena apa? Membangunkan di waktu subuh. Nah, itulah hebat-hebatnya para sahabat. Ya, itulah maka suara berkeruyuknya ayam jantan adalah salah satu suara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suara yang kedua, wasautu qori'il Quran. Suara orang yang membaca kitab suci Al-Quran. Apakah merdu atau tidak perlunya suara tersebut, tetap yang namanya membaca Al-Quran itu sangat dicintai suaranya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah sampai-sampai umat Islam pada bulan Ramadan khususnya gemar sekali membaca kitab suci Al-Quran. Ada juga yang seminggu tamat, sampai-sampai bulan puasa itu secara berjamaah sampai 4 kali khotamul Quran, bahkan ada yang lebih. Maka suara-suara yang dikeluarkan ketika kita membaca kitab suci Al-Quran, maka suara kita adalah suara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang ketiga, wasautul mustaghfirin. Suara yang beristighfar. Ketika kita merasa sudah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita beristighfar, memohon ampun, maksudnya istighfar itu. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ketika kita mohon ampunan, maka itulah suara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sabda Rasulullah SAW yang lain, innallaha aproha bitaubatil abdi minad dolil wajid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat bergembira, sangat bangga atas hamba-hambanya yang bertobat atas dosa-dosanya. Lebih bahagia daripada orang yang kehilangan sesuatu lalu ditemukan lagi. Sudah bisa kita bayangkan kalau kita misalkan kehilangan uang, sama dompetnya, sama surat-surat yang berarti dalam dompet kita. Lalu setelah hilang ditemukan lagi, betapa gembiranya kita. Maka kalau dibandingkan dengan gembiranya Allah, itu tidak ada bandingannya. Jadi lebih bangga Allah Subhanahu wa taala, lebih bergembira Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya bertobat daripada bergembiranya orang yang kehilangan sesuatu lalu bisa ditemukannya lagi. Yang kedua, wa minad dom'anil warid. Allah Subhanahu wa taala sangat bangga, sangat bergembira melihat hambanya bertobat, lebih bergembira daripada orang yang kehausan menemukan air. Coba misalkan kalau kita sedang mengadakan perjalanan jauh, perbekalan air kita habis, minta kemana-mana tidak ada warung misalkan, minta tidak ada tetangga, mau beli tidak ada warung, tiba-tiba ada yang ngasih, sedang kehausan ada yang memberikan air, Masya Allah, itu bergembira. Tapi lebih bergembiranya Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya bertobat atas dosa-dosanya daripada bergembiranya orang yang kehausan menemukan air. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala sangat bangga, sangat bergembira wa minal akimil walid, daripada bergembiranya seorang perempuan yang mandul, yang tidak punya anak, sudah lama berumah tangga tapi tidak punya anak, lalu tiba-tiba mempunyai anak, melahirkan anak, betapa bergembiranya.
Tapi maha bergembiranya Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya Allah yang bertobat. Maka ketika kita bersuara beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, maka suara kita adalah suara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini dalam suara ayam jantan berkeruyuk itu adalah suara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bahasa Arabnya ayam jantan adalah dikun. Kalau ayam betina dujajah. Insya Allah pada kesempatan yang lain bisa disimak pada bagian kedua. Ternyata dalam jengger ayam jantan, dalam kaki ayam jantan mengandung keistimewaan yang sangat luar biasa. Insya Allah di waktu yang lain kita bahas bersama-sama, dan mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan bagian pertama membahas tentang profil daripada ayam jantan ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi yang lain. Khudh sopa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.